Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi tentang tenaga honorer yang mungkin pada intinya yang saya maksud di sini adalah tenaga honorer yang tidak masuk pendataan, yang tidak bisa masuk dalam rancangan undang-undang ASN untuk diangkat sebagai ASN. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk tenaga honor itu jabatannya banyak teman-teman. Ada jabatan tenaga guru, ada jabatan tenaga kesehatan, ada jabatan tenaga teknis, dan ada jabatan tenaga penunjang. Oke, jadi jabatan mana yang tidak masuk dalam rancangan undang-undang untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara itu di tahun 2023. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi update dari channel kami. Oke teman-teman, silakan menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa paham, khususnya tenaga honorer yang tenaga penunjang. Pemerintah telah memulai pendataan tenaga honorer, tenaga non-aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah telah memulai pendataan tenaga non-aparatur sipil negara alias pegawai negeri sipil sebagai salah satu dari langkah di balik keputusan penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Pemerintah sudah melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara yang tentunya keputusan untuk menghapus tenaga honorer di tahun 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Suharmen, mengemukakan kelompok honorer yang tidak masuk dalam pendataan adalah satpam, pengemudi, hingga petugas kebersihan lainnya. Mereka akan dialihkan sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing. Oke, sini cukup jelas teman-teman. Jadi tidak semua tenaga honorer yang akan dimasukkan sebagai ASN sesuai dengan rancangan undang-undang. Lalu ada beberapa tenaga honorer yang memang tidak masuk pendataan pada saat pendataan di tahun 2022 yang nantinya akan dialihkan ke pekerja outsourcing. Jabatan apa saja? Ternyata di sini sudah jelas disampaikan bahwa satpam, pengemudi, hingga petugas kebersihan lainnya. Ini termasuk wakar teman-teman. Petugas kebersihan, pengemudi, satpam, pengamanan, dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak masuk yang dicatat, kata Pak Suherman. Jadi memang pada saat pendataan di tahun 2022 jabatan ini memang tidak masuk dalam pendataan non-ASN teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, pekerja outsourcing itu apa sih? Jadi teman-teman harus paham, pekerja outsourcing adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain. Sehingga karyawan outsourcing bukan merupakan dari perusahaan pengguna. Selain itu, pekerjaan outsourcing itu tidak memiliki jenjang karir. Jadi itu secara umum teman-teman pengertian dari pekerja outsourcing. Kita lanjut. Suherman juga mengatakan Badan Layanan Umum atau BLU dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak akan didata untuk menjadi pegawai non-aparatur sipil negara. Artinya teman-teman yang walaupun teman-teman itu bukan tenaga penunjang, tetapi masa kerja belum capai 1 tahun, teman-teman tidak bisa langsung diangkat sebagai ASN. Tentunya teman-teman kita yang masuk dalam kategori ini akan masuk sebagai pelamar umum. Setidaknya hanya ada 2 kelompok yang masuk dalam pendataan tenaga honorer, yakni tenaga honorer kategori 2 atau K2 yang terdaftar dalam database PKN, serta pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Jadi sini cukup jelas, tenaga honorer
dalam pendataan itu hanya ada dua, di mana tenaga honorer atau K2 yang terdaftar di dalam database PKN, serta pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat dan daerah. Oke, kita kembali lagi ke outsourcing. Lantas, berapa gaji untuk outsourcing? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menetapkan aturan mengenai besaran gaji pada pegawai non-PNS berada di instansi pemerintah, yakni kementerian lembaga. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2002. Jadi untuk gaji outsourcing itu diatur tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, teman-teman, Nomor 60 Tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Jadi teman-teman, untuk tenaga penunjang bisa dicek Peraturan Menteri Keuangannya Nomor 60 Tahun 2022, itu udah jelas diatur dalam gaji outsourcing. Tapi saya akan berikan gambaran secara umum untuk gaji outsourcing. Nah, kita lanjut teman-teman. Honorium yang diberikan kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja tulis PMK tersebut. Nah, kita ambil contoh di sini, penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, di mana ditetapkan sebesar 5.344.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti di DKI Jakarta diberikan imbalan sebesar 4.858.000 juta per bulan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk gaji supir itu jauh lebih besar dibanding petugas kebersihan. Tapi ini untuk penghasilan di wilayah DKI Jakarta. Nah, terus kedua, tertinggi adalah wilayah Provinsi Papua dengan nilai 4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan 3.869.000 per bulan. Kalau saya melihat dari besaran gaji untuk outsourcing, ini sebenarnya berbeda-beda di tiap wilayah, teman-teman. Jadi untuk penghasilan wilayahnya itu beda dengan wilayah si A dan si B. Tentunya untuk besaran gaji itu dilihat dari wilayah dengan kategori sangat terpencil, dan kota. Tentunya yang paling besar wilayahnya itu besaran gajinya adalah wilayah sangat terpencil. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa di tiap-tiap wilayah itu gajinya sama untuk pekerja outsourcing, tetapi dilihat dari status wilayahnya, pendapatan wilayahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, namun ini hanya hitungan gaji pokok saja, belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur, satpam dan supir ditetapkan sebesar 13.000 per jam, dan uang makan lembur sebesar 30.000 per hari. Jadi untuk pekerja outsourcing itu tidak mendapatkan gaji pokok saja, tetapi juga mendapatkan haknya uang lembur sebesar 13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar 30.000 per hari. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah terjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman terkait tenaga honorer yang tidak masuk pendataan, khususnya tenaga penunjang, supir, security, dan juga cleaning service. Nanti kedepannya solusinya seperti apa? Kalau kita lihat dari informasi ini, maka teman-teman, jabatan yang masuk tadi yang saya sebut akan dialihkan ke pekerja outsourcing. Nah, di mana gajinya juga terakomodir, yang tentunya teman-teman mendapatkan gaji yang cukup besar dilihat dari wilayah masing-masing. Dan teman-teman juga tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tetapi teman-teman juga mendapatkan uang lembur harian dan juga uang lembur makan. Oke teman-teman, informasi pada video ini cukup jelas ya teman-teman. Semoga
teman-teman bisa memahami, bisa sama-sama tahu, sehingga ada gambaran untuk teman-teman semua ke depannya seperti apa solusi untuk diberikan tenaga honorer. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.